Oke, mohon maaf agak terlambat 4 menit. Lukman udah gabung, Gen udah gabung, Mas Anggit, Kanjeng Romo Antik, Apologi udah gabung. Mohon maaf baru ini kita terlambat 4 menit. Oke, ya. Halo teman-teman semua, halo Mbak Foni. Oi. Halo, Pak. Aku beradu sih. Oh, sorry ya, aku tadi baru saja ditelepon ibu tau tadi. Baru selesai. Siap. Wah, itu kok cover belakangmu itu udah mencerminkan kamu suka membaca loh, Man. Wah, ini sengaja ya dipilih ya ini. Oke, oke. Gimana, gimana, Oke, gimana lancar. ini? Puasa lancar. Alhamdulillah, karena nggak ngantor jadi lancar. Oh, jadi ada hikmah ya. Ada hikmahnya. Kalau ke kantor kan ketemu kamu, Bung, soalnya. Gimana, gimana? Suaranya jelas nggak toh? Jelas, jelas. Suaranya aman, nggak berdengung. Oke, Suaranya jelas. suaranya jelas. Kita mungkin mulai 1 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Siap. Oke, oke. Puasa lancar, Man. Lancar. Alhamdulillah lancar. Belum Oke, bolong berat. ini. Woi, berarti podo. Tenang, tenang. Heeh, sama berarti. Saya iki teman-teman. Oke, teman-teman yang baru bergabung, apa namanya, tema kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana budaya baca di kalangan generasi muda. Nah, hadir di tengah kita itu salah satu rising star. Ini adalah masa depannya Balitbang Kemendikbud ini. Jadi kalau di apa namanya, di kantor ini udah terkenal masa depannya Kemdikbud. Nah, ini Mas Lukman Solihin ini penulis sangat produktif. Hampir tiap bulan itu nulis di koran nasional. Sudah nulis beberapa buku. Terus kemudian, nah, beliau ini sangat ahli di bidang literasi. Oke, dah, apa namanya, sore ini kita akan perbincangkan soal bagaimana budaya baca di kalangan generasi muda. Nah, Mas Lukman, sebetulnya kalau kita lihat kondisi sekarang ini misalnya, sebetulnya gimana sih kondisi budaya baca di kalangan teman-teman muda misalnya, atau kemudian bisa ceritakan nih secara umum itu seperti apa kondisi baca di Indonesia misalnya. Iya. Eh, Sebenarnya bicara tentang budaya baca, minat baca, atau literasi gitu ya secara umum, itu bisa mengecohkan. Itu pertama yang harus kita catat. Mengecohkan itu maksudnya misalnya antara budaya baca dan minat baca. Kita kadang menyamakan dua hal itu, padahal itu hal yang berbeda ya. Minat baca itu adalah minat. Jadi misalnya saya pengen baca, keinginan membaca saya tinggi, itu berarti minat baca. Tapi apakah minat baca itu diimplementasikan, diejawantahkan, itu hal lain lagi gitu. Itu budaya baca. Jadi kalau minat tadi diwujudkan dalam laku membaca, aktivitas membaca yang tinggi, berarti budaya bacanya juga tinggi. Nah, sementara literasi itu adalah boleh dibilang itu efek dari apa namanya budaya baca yang tinggi tadi. Jadi kalau dia budaya bacanya tinggi, relatif akan meningkatkan literasinya gitu. Karena literasi juga bermakna kemampuan. Nah, kemudian gimana kondisi kita gitu Indonesia? Ada banyak parameter sebetulnya yang sudah kita bisa baca ya di internet atau di koran atau media-media lain. Pertama untuk mengukur usia 15 tahun ya, anak 15 tahun di negara-negara OECD itu dengan PISA. Ukuran PISA ini dia mengukur literasi membaca, matematika dan sains ya. Ada 3 itu yang diukur. Terakhir kita 2018 kemarin dan hasilnya uh, apa ya? Tidak meningkat gitu. Untuk tidak bilang buruk gitu ya. Karena kondisinya sama aja, kita tetap di bawah rata-rata itu. Nah, kemudian itu kan
kalau kita lihat PISA berarti kita melihat apa namanya uh, output lah, katakanlah output dari proses pembelajaran. Jadi dia adalah kemampuan literasinya. Jadi budaya baca itu beda lagi, itu aktivitasnya maksudnya. Nah, bagaimana kondisi aktivitasnya atau kondisi dari budaya bacanya sendiri? Nah, untuk melihat ini kita bisa lihat dari beberapa parameter ya. Salah satunya misalnya yang dikembangkan oleh Pusdikbud, Pusat Penelitian Kebijakan di Balitbang Kemdikbud itu tahun 2018 meluncurkan namanya Indeks Aktivitas Literasi Membaca. Diluncurkan tahun 2019 tapi mulai diteliti sejak 2018. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata secara nasional kita masuk kategori rendah. Jadi kita membuat leveling itu dari apa namanya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi gitu. Ternyata kita berada di rendah, artinya level kedua dari bawah, di angka 37,32. Nah, indeks aktivitas literasi membaca atau kita singkat indeks Alibaca itu disusun dari 4 dimensi. Jadi yang pertama itu dimensi kecakapan. Jadi kita ingin melihatnya dari seberapa mampu dia membaca itu dari data BPS misalnya soal pemberantasan buta aksara. Jadi pada intinya kan dalam literasi membaca kemampuan awal yang harus dimiliki adalah kemampuan membaca. Kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa mengakses gitu, nggak bisa mengakses bacaan. Jadi yang pertama kita lihat adalah angka buta aksara, pemberantasan buta aksara, dan yang kedua rata-rata lama sekolah gitu. Karena pada intinya semakin lama dia bersekolah, asumsinya akan semakin tinggi kemampuan literasinya. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua itu akses. Akses itu ada perpustakaan, ada apa namanya sirkulasi koran, akses internet dan sebagainya, termasuk perpustakaan komunitas. Jadi kita punya data itu semua. Kemudian dimensi yang ketiga ada alternatif. Ini yang jaringan internet, yang non fisik atau yang non cetak itu masuk di dimensi alternatif. Kemudian yang terakhir dimensi budaya itu terkait dengan kebiasaan membaca. Jadi mengunjungi perpustakaan, membaca dalam seminggu, kemudian apa yang dibaca dan seterusnya itu masuk di dimensi budaya baca. Dari 4 dimensi itu ternyata yang paling rendah di 2 dimensi, yaitu akses, artinya akses terhadap buku baik perpustakaan maupun bahan bacaan itu rendah, dan juga dimensi budayanya, kebiasaan membacanya juga rendah. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara tersedianya buku dengan kebiasaan membaca gitu. Jadi ini logikanya seperti itu. Itulah mengapa kemudian aktivitas literasi membaca kita secara nasional itu menurut indeks ini, indeks Alibaca ini rendah gitu. Nah, parameter lainnya jika ingin melihat adalah survei sosial ekonomi ya, Susenasnya BPS. Itu setiap 3 tahun mereka punya modul MSBP namanya, modul sosial budaya dan pendidikan, di mana di situ ditanyakan kepada rumah tangga bagaimana akses terhadap perpustakaan, terhadap buku, terhadap bacaan, termasuk terhadap internet. Nah, hasilnya yang tahun 2018 kemarin, yang terakhir ya, itu menunjukkan bahwa kebiasaan membaca pelajar kita itu tinggi, tapi yang dibaca adalah buku pelajaran, gitu. Jadi menariknya itu. Jadi dia tinggi sekitar 80,83%, tapi yang dibaca adalah buku pelajaran. Yang kedua adalah kitab suci, 73%. Dan baru yang ketiga adalah buku pengetahuan, gitu. Buku pengetahuan atau buku-buku lain yang bersifat sains, itu sekitar 50%. Nah, menarik ketika kita melihat ternyata yang paling tinggi itu buku pelajaran gitu. Artinya menunjukkan di sini akses masih menjadi persoalan, dan beberapa kali penelitian ke sekolah kita lihat memang misalnya ketersediaan perpustakaan di sekolah itu relatif belum 100%. Angkanya misalnya secara total dari SD sampai SMA atau sampai sekolah menengah itu sekitar 70%. Tapi jika dikurangi dengan kondisi yang rusak, itu tersisa sekitar 60%. Itu total ya, dari SD sampai SMA.
Nah, belum lagi ketika perpusnya ada, kita lihat koleksinya, koleksi bacaannya gitu. Kalau kita lihat koleksi bacaannya, sebagian besar isi perpustakaan sekolah kita adalah juga buku pelajaran gitu. Jadi nggak apa ya, menjadi make sense, menjadi masuk akal jika survei BPS seperti itu. Jadi siswa itu membaca buku terutama untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mau ulangan, dan seterusnya gitu. Termasuk hari-hari ini ya, ketika apa namanya belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, yang dibaca oleh sebagian besar siswa kita adalah hal-hal yang terkait dengan pelajaran gitu, bukan hal lain seperti itu. Ini apa ya, hal-hal yang mungkin juga belum mendapat perhatian serius saya kira, karena terlihat dari program katakanlah seperti gerakan literasi sekolah itu ternyata tidak meningkatkan secara agregat, meningkatkan jumlah ketersediaan perpustakaan dan buku bacaan di sekolah. Jadi peningkatannya itu kalau kita lihat ya relatif nggak ada perubahan. Kenaikan per tahun itu cuma 2% perpustakaan itu di sekolah ya. Kenaikan jumlah perpustakaan. Artinya dari 2016 sampai 2019 katakanlah tahun kemarin, selama 3 tahun pelaksanaan itu, penambahan jumlah perpustakaan dan juga penambahan buku bacaan relatif tidak terlalu meningkat seperti itu. Menurut ya mungkin itu ya gambaran umumnya. Itu riset yang kemarin dilakukan tahun 2018 itu tentang penyusunan indeks ahli baca ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Itu Ya, ya. apa namanya menyasar dari kelompok misalnya apakah dari SD sampai SMA atau kemudian hanya SMP atau SMA atau seperti apa? Jadi indeks ahli baca itu menggunakan data sekunder. Artinya bukan data primer yang kita kumpulkan langsung dari lapangan, misalnya melalui survei, kuesioner atau apa seperti itu. Kita menggunakan data sekunder yang coba kita pilah dan kita seleksi dari berbagai macam sumber yang ada di Indonesia. Misalnya dari BPS. Nah, tadi sudah saya sampaikan, BPS itu punya data tentang kebiasaan membaca, misalnya. Nah, itu kita gunakan datanya. Jadi hanya saja data yang ada sejauh ini baru sampai di level provinsi. Jadi belum sampai di level kabupaten kota. Jadi indeks ahli baca tadi itu levelnya juga level provinsi karena datanya data sekunder yang tersedia baru di level itu. Jadi di 34 provinsi. Sumber lainnya adalah di Dapodik. Jadi untuk masyarakat itu kita dari BPS, data tentang masyarakat ya, baik apa namanya kebiasaan membaca di tingkat rumah tangga, berkunjung ke perpustakaan, itu dari BPS ada data itu. Kemudian untuk khusus di sekolah kita menggunakan data pokok pendidikan, Dapodik. Jadi di Dapodik itu kita bisa lihat jumlah perpustakaan ya, sarana prasarana, kemudian akses internet di sekolah termasuk itu kita bisa lihat di apa namanya data Dapodik tadi. Kemudian data lainnya adalah data yang berkenaan dengan perpustakaan komunitas gitu. Kebetulan data ini bisa kita apa namanya kumpulkan dari masing-masing organisasinya. Ada dua setidaknya organisasi yang relatif besar terkait dengan komunitas literasi ini. Yang pertama adalah Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM). Kemudian yang kedua Pustaka Bergerak atau Pustaka Bergerak Indonesia. Jadi dua ini sebenarnya dua komunitas literasi yang relatif punya banyak jaringan sampai hampir 34 provinsi tadi gitu. Nah, ini adalah apa namanya parameter-parameter yang kita jadikan indikator di dalam indeks tadi, sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan kecakapannya itu dari data dari BPS ada, yang saya bilang tadi pemberantasan buta aksara, rata-rata lama sekolah itu dari BPS, kemudian akses jumlah perpustakaan itu dari Perpusnas ada datanya, kemudian untuk khusus sekolah ada jumlah perpustakaan di sekolah dari Dapodik itu ada, termasuk dari tentang alternatif ya, ada apa namanya akses internet masyarakat, di masyarakat itu juga BPS punya, termasuk Dapodik itu punya data akses internet di sekolah. Sementara dimensi budaya itu kita ambil juga dari BPS kebiasaan membaca tadi.
misalnya membaca buku selain kitab suci misalnya, itu ada pertanyaan itu di BPS dan ada angkanya. Kemudian kebiasaan membaca surat kabar, kebiasaan membaca artikel atau media online misalnya, itu ada juga di BPS. Itu masuk. Artinya kita mencoba mengagregasi semua itu dengan model penghitungan tertentu sehingga kemudian dihasilkan angkanya. Seperti itu sih gambarannya. Dan jika ingin membaca laporan lengkapnya bisa di googling, jadi masukkan kata kunci indeks ahli baca aja, insya Allah nanti langsung diarahkan kemana Nah, PDF-nya bisa diunduh gitu. Nah, ini kan tadi disampaikan aktivitas membaca kitab suci itu kan nomor 2 di bawah buku pelajaran. Kalau di kitab suci sendiri yang dibaca sebetulnya terjemahannya atau misalnya ayat-ayatnya misalnya. Kalau di BPS tidak dibedakan itu, bro. Karena itu kan tadi yang saya sebutkan itu data BPS ya. Artinya BPS bertanya pada rumah tangga misalnya, siapa anggota rumah tangga di sini yang membaca dalam seminggu terakhir misalnya. Membaca apa saja, buku pelajaran, buku ini ya. Nanti tinggal dicentang sama pengumpul datanya di lapangan seperti itu. Termasuk kitab suci. Nah, kitab suci ini tidak dibedakan apakah katakanlah terjemahannya atau bahkan tafsirnya gitu, atau ya kalau dalam Islam misalnya Al-Qur'annya itu gitu, bukan terjemahan atau tafsirnya gitu, tidak dibedakan. Cuman ini juga menunjukkan bahwa ya relatif masyarakat kita cukup religius lah. Enggak religius tapi masih nomor 2 kan, setelah membaca buku pelajaran kan masih justru agak dipertanyakan kan. Harusnya kalau religius dia membaca porsi kitab sucinya lebih tinggi dibandingkan buku pelajaran toh. Mungkin ya. Tapi maksudnya gini, angka yang saya tadi sampaikan itu khusus di kalangan pelajar. Jadi BPS itu mengeluarkan publikasi yang khusus di apa namanya, dalam kategori pendidikan. Pelajar itu termasuk dari TK kalau nggak salah sampai perguruan tinggi. Jadi kalau yang masyarakat umum nggak tahu angkanya ya. Tapi kalau yang di kalangan pelajar seperti tadi, justru ini menunjukkan bahwa tuntutan sekolah untuk katakanlah membaca buku teks itu mungkin cukup tinggi sehingga pelajar kita itu lebih banyak membaca buku teks gitu daripada yang lain. Termasuk mungkin ya kitab suci tadi gitu. Karena kalau kitab suci kan nggak ada tuntutan toh. Tidak ada yang menuntut, maksudnya ya itu kesadaran sendiri. Loh, justru itu kan nggak ada yang katakanlah membuat PR misalnya untuk kitab suci membaca, kecuali Ramadan ya, karena anak saya misalnya ternyata ada harus hataman sendiri, nanti ada isiannya misalnya gitu. Nah, dengan posisi tadi itu kan masalah utama di konteks rendahnya tingkat baca kita itu kan ada di tingkat akses sama di budaya. Nah, selama ini kan soal budaya misalnya. Nah, gerakan literasi sekolah kan misalnya membuat satu program 15 menit membaca misalnya sebelum pelajaran dimulai. Nah, apa sih yang masih kurang dari program itu misalnya sehingga kemudian budaya baca kita sendiri masih belum dari konteks pembiasaan itu belum jadi pembudayaan? Iya. Memang salah satu program pemerintah yang menurut saya relatif baik dari segi gagasan itu adalah gerakan literasi sekolah gitu. Kenapa? Karena sebetulnya ya boleh dikata sekolah gagal membentuk siswa itu gemar membaca, kan gitu. Padahal gemar membaca itu adalah salah satu core dari pendidikan gitu. Dia adalah school culture, bagian dari school culture dari suatu sekolah gitu. Tapi ternyata sekolah dan secara umum sistem pendidikan kita belum berhasil menumbuhkan budaya baca di kalangan pelajar. Sehingga efeknya adalah tingkat literasi pelajar kita rendah kan gitu. Terutama di literasi membaca. Nah, GLS itu mulai dilaksanakan tahun 2016. Dari 2015 itu sudah ada namanya Permendikbud 21 ya kalau nggak salah. Itu tentang penumbuhan budi pekerti. Itu zaman Pak Anies Baswedan. Jadi salah satu upaya untuk menumbuhkan budi pekerti atau karakter yang baik, yang positif, itu adalah dengan menumbuhkan
budaya baca. Karena diyakini dengan punya budaya baca, maka punya karakter rasa ingin tahu yang kuat gitu ya, curiosity-nya makin baik, makin kritis, dan haus ilmu lah seperti itu. Nah, ini ingin ditumbuhkan dengan kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran gitu. Nah, sayangnya karena tidak diikuti oleh katakanlah infrastruktur yang relatif memadai. Infrastruktur ini termasuk sarana prasarana ya, perpustakaan tadi, kemudian buku bacaan tadi, selain juga sumber daya guru, pengelola gerakan literasi, pengelola perpustakaan, itu juga belum merata gitu di seluruh Indonesia, belum baik gitu. Sehingga membuat program ini kalaupun dilaksanakan itu belum mampu menjadi school culture tadi, belum mampu menjadi budaya sekolah gitu. Jadi sekadar dilaksanakan. Ketika tahun 2016 mulai ada surat edaran, tahun 2017 mulai ditambah digiatkan, itu sangat sekolah-sekolah sangat ramai melaksanakan gerakan literasi sekolah. Tapi coba hari-hari ini teman-teman misalnya atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke sekolah dan bisa dilihat penurunan drastis dari gerakan literasi sekolah. Yang tadinya misalnya 5 hari sekolah, 5 hari dalam seminggu, mungkin cuma 1 hari. Atau 3 hari. Atau bahkan sama sekali enggak. Gitu. Tahun 2019 lalu misalnya kita sebetulnya ingin menyusun indeks gerakan literasi sekolah. Gitu. Dan kita berkunjung ke beberapa sekolah, kita lihat ternyata ada beberapa sekolah yang merasa ini sudah ini masih ada toh gitu. Jadi program ini masih ada gitu. Jadi program di sekolah itu akan dilaksanakan jika ada surat edaran, misalnya. Jika dinas konsen untuk memberikan peringatan dan seterusnya. Jadi belum menjadi kesadaran dari sekolah itu bahwa gerakan ini tetap penting gitu. Jadi ada beberapa faktor saya pikir yang membuat gerakan literasi sekolah ini relatif belum efektif dilaksanakan. Ya pertama tadi ini dipersepsi sebagai sebuah sebuah program yang sudah gitu. Jadi bukan program yang terus menerus gitu. Karena apalagi goals-nya itu tidak ketahuan. Goals dari gerakan literasi itu apa? Kan peningkatan literasi kan goals-nya itu, dan itu abstrak gitu, itu outcomes gitu, yang sesuatu yang kadang kita nggak bisa ukur hari ini, mungkin setelah siswanya lulus mungkin baru akan kelihatan. Nah, para guru, kepala sekolah kadang nggak bisa melihat goals yang nggak kelihatan seperti itu gitu. Nah, ini misalnya bisa dibandingkan dengan program lain, misalnya seperti Adiwiyata. Adiwiyata kan lebih lebih real, kita bisa lihat kasat mata gitu, bagaimana kondisi sekolah lebih hijau, kemudian siswa nggak boleh buang sampah sembarangan dan seterusnya. Dan yang lebih penting adalah Adiwiyata ini ada penghargaannya, gitu. Relatif ada penghargaannya, meskipun mungkin hanya sebatas sertifikat misalnya. Tapi itu bisa kepala sekolah bisa katakanlah dalam tanda kutip bisa jualan dengan bikin poster, bikin banner yang besar bahwa sekolah ini sekolah Adiwiyata. Tapi kalau gerakan literasi sekolah relatif tidak seperti itu gitu. Apa imbal balik dari ketika sekolah menyelenggarakan ini? Gitu. Jadi ini adalah perspektif dari pemangku kepentingan di sekolah ya. Jadi mereka relatif akan melakukan suatu program, mengerjakan suatu program apabila ada imbal baliknya gitu. Ini yang mungkin juga kesadaran menilai bahwa ini hal positif jangka panjang itu masih rendah gitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, akses tadi, persoalan dengan infrastruktur atau sarana prasarana itu juga masih sangat kurang. Misalnya ada salah satu riset yang relatif baik tentang GLS ini menunjukkan bahwa GLS ini bisa berjalan ketika gurunya itu kreatif. Kenapa kreatif? Karena sekolahnya nggak mampu menyediakan buku bacaan gitu. Kreatif itu misalnya dengan mengkliping koran. Jadi siswa diminta mengkliping koran, kemudian dari clipping koran itu di sirkulasi antar kelas, antar siswa gitu. Jadi relatif setiap hari akan ada bacaan yang bisa berganti. Ada sirkulasi bacaan. Tapi menurut si peneliti ini,
ini tidak akan mampu bertahan lama. Misalnya dalam setahun kan capek juga kan ngeliping terus kan. Dalam 2 tahun capek juga gitu dengan cara itu. Dan hal lainnya, tidak semua siswa itu mampu membeli koran atau membeli buku sendiri. Ada guru yang mewajibkan siswa untuk membawa buku dari rumah, buku bacaan. Ini relatif efektif jika sekolahnya itu punya orang tua yang dengan latar belakang cukup. Karena dia kan harus beli buku, dia harus beli majalah untuk anaknya dibawa ke sekolah. Nah, program seperti ini tidak akan mampu bertahan atau tidak akan cocok bagi sekolah-sekolah yang orang tua siswanya tidak punya latar belakang ekonomi yang cukup. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan harusnya? Ya, harusnya menjamin bahwa setiap sekolah harusnya ada perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perpustakaan di sekolah itu harus ada buku bacaan, gitu. Karena perspektifnya beda gitu. Ketika ngelihat, oh perpustakaannya ada, di Dapodik ada, gitu. Tapi ketika kita berkunjung ke perpustakaan, kalau dia bukan gudang olahraga, misalnya, dia adalah gudang buku pelajaran, gitu. Ketika dia menjadi gudang buku pelajaran, apakah fungsi atau peran perpustakaan itu akan masih efektif? Kan enggak, sama sekali enggak, gitu. Karena perpustakaan itu kalau dari standar nasional perpustakaannya dari Perpusnas, itu lebih dari 50% koleksinya itu harus buku bacaan. Buku bacaan itu maknanya adalah buku bacaan non-teks gitu. Yang bukan buku teks pelajaran. Seperti itu. Itu sebetulnya kita di Kemdikbud, di pendidikan sebenarnya sudah ada Permendiknas tahun 2007 kalau tidak salah tentang sarana prasarana. Salah satunya itu disebutkan tentang perpustakaan, di mana di dalamnya itu harus ada buku bacaan. Seperti itu, termasuk koran. Waktu itu ya, tahun 2007 kan internet belum seperti sekarang lah. Termasuk berlangganan majalah, koran, dan seterusnya gitu. Jadi itu mungkin Mas Unggul, kenapa gerakan literasi sekolah belum maksimal ya. Selain SDM-nya tadi. Jadi yang pertama soal asumsi atau perspektif dari pemangku kepentingan yang nggak berpikir jangka panjang, yang kedua sarana prasarana tadi gitu, termasuk SDM-nya, pengelola perpustakaan dan juga pengelola gerakan literasinya. Nah, kalau dari konteks ini sendiri kan kita survei PISA misalnya secara internasional maupun kemudian tadi juga dari hasil riset Alibaca sendiri kan menempatkan budaya baca kita rendah. Masalahnya apa sih sebetulnya kalau budaya baca kita rendah itu apa masalahnya? Iya, apa ya? Apa sih ruginya kalau kita nggak punya budaya baca kan gitu kira-kira? Sebetulnya kalau kita hidup dalam era yang lebih katakanlah lebih tradisional, nggak sekompleks sekarang gitu ya, nggak punya budaya baca itu ya nggak masalah gitu. Misalnya kita cukup cukup bekerja sesuai dengan pekerjaan kita, selesai, masalahnya selesai. Tapi masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Misalnya kalau dari segi keuntungannya ya, keuntungan dari membaca misalnya itu kan sangat luas ya. Ada keuntungan dari segi dari segi mental ya, atau dia mampu melatih otak kita karena dia sering membaca gitu, meningkatkan memori misalnya, kemudian meningkatkan fokus, termasuk relaksasi atau untuk rekreasi gitu, untuk hiburan, termasuk terutama menambah informasi dan juga pengetahuan. Nah, kalau nggak punya budaya baca, berarti dia nggak mampu meraih keuntungan tadi dari aktivitas membaca tadi gitu. Nah, tapi lebih dari itu kalau menurut Pak Daud Yusuf ya, saya teringat kutipan beliau itu bahwa demokrasi kita itu hanya akan berkembang jika masyarakat atau warganya itu membaca gitu. Terdiri dari individu-individu yang membaca. Nah, bukan masyarakat yang suka mendengar atau gemar berbicara gitu. Ketika membaca kutipan ini kita jadi ingat beberapa tahun lalu disebutkan bahwa Twitter di Jakarta terutama itu paling ribut
sedunia misalnya gitu ya, Hmm. paling cerewet gitu. Nah, sebenarnya demokrasi kita kalau menurut Pak Daud Yusuf itu tidak hanya memerlukan orang-orang yang cerewet ini, orang-orang yang hanya mendengar atau hanya berbicara, tapi juga yang membaca gitu. Nah, ketika kita renungkan eh, kutipan itu, maka kita bisa lihat bahwa dampak yang saya sebutkan tadi dari aktivitas membaca, terutama mengumpulkan informasi, pengetahuan, juga bisa membentuk individu yang kritis, itu bisa membantu kita, membantu masyarakat atau warga di dalam dunia iklim demokrasi tadi untuk berkontribusi gitu. Misalnya bagaimana kita akan mengkritik katakanlah pemerintah, anggota dewan dan seterusnya jika kita nggak punya cukup informasi, nggak punya cukup pengetahuan untuk mempersoalkan tadi, gitu. Atau menyusun argumen misalnya. Termasuk juga bagaimana dalam hal yang paling sangat remeh-temeh dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita akan membantu keluarga kita yang sakit, misalnya untuk berobat jika kita nggak punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Dari membaca tentu saja. Misalnya membaca, saya ingat ini karena ketika penelitian di Sekolah Rimba ya, di Rimba di Jambi, masyarakat yang masih sangat tradisional ini terutama diajari membaca tulis untuk mendampingi keluarganya supaya paham membaca resep ketika pulang dari puskesmas gitu. 3 kali 1 hari itu apakah 3 kali obatnya gitu, atau 3 kali semua obatnya gitu, atau seperti apa gitu. Itu kan berarti literasi obat gitu. Kemudian ketika ke pasar misalnya, apakah dia bisa berhitung, itu literasi finansialnya, literasi matematikanya juga gitu. Nah, ini adalah manfaat ketika kita punya budaya baca dan kemudian mampu meningkatkan literasi yang tinggi tadi gitu dalam kehidupan yang lebih luas. Hal lainnya misalnya banyak ahli yang meyakini bahwa semakin tinggi budaya bacanya karena perspektif yang dapat dia baca semakin luas, maka kehidupan masyarakatnya akan lebih toleran gitu. Ini keuntungannya. Artinya kalau nggak punya itu berarti kerugiannya juga seperti itu gitu. Artinya masyarakatnya bisa jadi akan intoleran karena dia nggak punya perbandingan perspektif, perbandingan pengetahuan tentang kebudayaan lain, tentang adat istiadat yang lain, agama lain dan seterusnya gitu. Jadi budaya baca kemudian bisa berdampak pada kehidupan yang luas gitu. Itulah kenapa ini menjadi isu yang penting gitu. Tapi sebetulnya ya nggak punya budaya baca ya nggak masalah juga gitu jika dia tidak terhubung gitu dengan dunia sosial yang seperti sekarang gitu. Artinya dunia sosial yang sekarang. Artinya berarti dengan banyaknya misalnya masyarakat yang mudah menjas atau panasan atau kemudian tanda kutip intoleran tadi karena kurang baca mungkin ya, Man? Bisa jadi seperti itu. Sangat kuat korelasinya jika melihat ada beberapa riset yang membuktikan bahwa budaya baca yang tinggi itu menyebabkan individunya menjadi lebih kritis. Itu pertama. Yang kedua lebih skeptis gitu. Lebih kritis itu apa? Dia mampu memilah kemudian mengkritisi dari bahan yang dia baca. Dia nggak langsung percaya gitu. Jadi kritisisme itu sebetulnya kan dasar dari pengetahuannya, dari konstruksi ilmu pengetahuan kita. Ketika suatu teori itu dibantah, berarti dia dikritik gitu. Kemudian disusunlah dibangun teori baru dan selalu seperti itu konstruksinya. Nah, seseorang juga seperti itu. Ketika dia membaca satu informasi, satu pengetahuan, dia tidak akan langsung menggunakannya sebagai keyakinan yang nggak lagi anti kritik gitu, nggak lagi dibongkar. Justru ketika dia mendapatkan itu, dia nikmati itu sebagai bagian dari pengetahuan yang dia dapat gitu, yang dia serap, dikombinasikan, dikritik, dievaluasi dan seterusnya dengan apa yang sudah dia ketahui sebelumnya. Selalu seperti itu. Nah, semakin banyak dia membaca, katakanlah begini, semakin banyak pengetahuan dia tentang budaya lain, maka upaya atau usaha untuk menyalahkan
praktik sikap untuk menyalahkan agama lain, kebudayaan lain itu relatif akan lebih minim karena dia menjadi lebih maklum gitu. Oh ternyata kalau budaya lain itu seperti itu, agama lain itu memang seperti itu gitu. Tentu saja kemakluman ini akan berbeda-beda ya batasnya, lingkupnya dan seterusnya Kak. Apabila misalnya salah satunya dikaitkan dengan keyakinan agama, itu hal lain lagi ya. Tapi bahwa dalam praktik kehidupan sosial kita itu akan memerlukan pengetahuan dan juga kecakapan dalam mengelola informasi tadi itu menjadi sangat penting karena kehidupan yang kita alami sekarang ini dibanjiri dengan informasi yang sangat besar ya, sangat luas gitu ya. Misalnya hari-hari kemarin kita dibanjiri informasi 15 Ramadan misalnya akan terjadi apalah gitu ya. Kiamat. Kemudian ya itulah misalnya. Itu salah satu contoh yang paling dekat hari-hari ini terkait dengan disinformasi, dengan hoax misalnya atau berita bohong yang sangat mudah beredar dan jika kita nggak mampu memilah, memilih dengan kritisisme tadi, dengan sikap kritis, dengan sikap skeptis tadi gitu, itu juga akan mudah kita terjerumus pada informasi yang nggak penting tadi gitu. Seperti itu. Nah, dalam konteks budaya membaca, nah kita tahu kan riset Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet misalnya di Indonesia itu kan menyampaikan bahwa internet ini kan semakin masif digunakan oleh setiap warga masyarakat, terutama kan kaum milenial ini kan menggunakan internet baik media online, media sosial itu kan dengan sangat masif. Rata-rata kan lebih dari 5 jam sehari. Nah, mungkin enggak kalau kemudian tradisi atau kemudian kebiasaan membaca di media sosial misalnya di WA group, WA chat dan lain-lain sebagainya itu juga dikategorikan sebagai budaya membaca? Iya. Ya mungkin, sebetulnya mungkin. Tapi sebelum menjawab ini mungkin saya perlu memberikan semacam kategorisasi ya. Saya lupa Ong atau Atiu yang mencoba membabak perkembangan kebudayaan kita itu bergeser dari orality, dari kelisanan, kemudian ke literacy atau ke keberaksaraan. Jadi dari oral ke lisan, dari oral atau lisan ke tulisan. Tapi dari tulisan ini kemudian bergeser lagi menjadi secondary orality. Nah, tradisi lisan itu misalnya ya tradisi omong, desas-desus, omong, gosip, folklore gitu ya, cerita rakyat dan seterusnya. Itu adalah periode di mana ketika tulisan belum mencuri perhatian masyarakat, sebagian besar masyarakat di dunia. Tapi ketika revolusi Gutenberg, ketika Gutenberg menemukan mesin cetak, kemudian mampu memproduksi bahan cetakan sedemikian banyaknya, dan mampu menekan biaya dan sehingga harga cetakan jauh lebih murah daripada sebelumnya, masyarakat luas jadi lebih banyak mengakses bahan cetakan itu. Sehingga inilah era kemudian di mana kebiasaan membaca dan menulis menjadi lebih marak gitu. Ini masuk ke periode literasi. Tapi ini masing-masing masyarakat itu berbeda-beda ya, oral maupun literasinya gitu. Nah, tapi ketika kemunculan radio, kemudian televisi, terutama televisi, itu kemudian membuat yang oral tadi, yang lisan tadi, itu kembali menanjak gitu. Kembali menemukan momentumnya. Kenapa? Kenapa dibilang secondary orality? Karena sebetulnya kelisanan tadi, inti dari kelisanan yang gosip dituturkan secara lisan, disampaikan dengan cara lisan dan seterusnya, itu kemudian di split atau diluaskan melalui radio dan juga televisi terutama. Dan kemudian menggantikan untuk beberapa hal peran dari literasi tadi gitu. Misalnya dalam hal untuk mengakses informasi, zaman dulu kita dunia dalam berita ya terutama ya, RRI misalnya untuk radio gitu. Bahkan sepak bola kita dengarkan melalui radio gitu. Nah, seperti itu. Nah, internet sekarang sebetulnya juga boleh dibilang bisa masuk di literasi tadi untuk hal-hal yang berkenaan dengan arus informasi dan juga komunikasinya, tapi juga bisa masuk di secondary orality tadi jika berkenaan dengan media sosial terutama gitu yang ya lebih banyak bergunjing misalnya
daripada memproduksi dan juga menyebarluaskan informasi yang baik gitu atau informasi yang membangun gitu. Tapi perspektif saya yang saya sampaikan sekarang bisa jadi bias gitu, bias. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Cina misalnya tahun lalu itu ada berita yang mencengangkan banyak orang karena akses membaca terhadap fiksi, terhadap novel yang dalam format online itu bisa diakses oleh ratusan juta bahkan di Cina ya dalam 1 tahun ketika mereka mulai bisa bermigrasi ke online gitu. Jadi para pembaca cetak itu mulai bermigrasi ke online, ditambah lagi dengan para pembaca baru yang tadinya jarang membaca cetak, tapi kemudian membaca di online. Gitu. Artinya sebetulnya ada kemungkinan besar, ada potensi besar untuk kita memanfaatkan kanal-kanal online ini untuk membaca. Dan sebagian besar saat ini sebetulnya sudah terjadi ya, sudah terjadi. Misalnya ada banyak website atau situs yang menyediakan bahan bacaan yang relatif baik, relatif bermutu dan juga mungkin bisa lebih pas untuk generasi sekarang misalnya. Situs-situs itu menarik gitu ya dan ditulis juga oleh anak-anak muda sekarang gitu. Jadi ini yang penting justru. Jadi enggak hanya membaca di Twitter yang ya informasi screenshot sana sini kemudian orang ngemeng apa gitu ya. Nggak ada verifikasinya, nggak ada validasinya, atau divalidasi atau diverifikasi di kemudian, tapi kita udah nggak baca itu, gitu kan? Karena udah semakin cepatnya waktu, gitu. Semakin cepatnya mereka berganti atau bergeser isu lagi. Nah, hal yang paling penting sebetulnya menurut saya yang bisa dilakukan sekarang itu adalah mencoba membuat diet informasi, gitu. Ini yang mungkin yang disampaikan oleh Tom Nichols ya yang menulis Matinya Kepakaran itu. Diet informasi itu maksudnya jangan sampai kita hanya membaca media atau buku dengan perspektif itu saja gitu. Misalnya kalau baca koran gitu, ya jangan hanya baca Kompas aja atau Republika saja gitu. Untuk melihat dua ekstrim koran yang katakanlah kalau di tahun-tahun pemilihan presiden kemarin sangat berbeda gitu atau agak berbeda atau kalau nonton TV ya jangan hanya TV One atau Metro TV gitu loh kira-kira untuk memperlihatkan konten gitu. Maksudnya diet informasi itu adalah bagaimana kita mencoba tetap sesekali melihat bagaimana perspektif lain itu melihat persoalan itu gitu. Katakanlah dalam persoalan apa namanya tadi ya persoalan yang kiamat sudah dekat tadi kira-kira itu bagaimana kita melihatnya gitu dari berbagai informasi tadi nggak hanya dari grup WA yang pas sana sini tapi benar-benar melihat dari sumber-sumber berita resmi misalnya sumber berita resmi itu seperti apa ya sumber berita yang memang apa ya dikelola dengan baik gitu bagaimana kita mengenali sumber berita yang dikelola dengan baik kita bisa lihat bagaimana apa namanya struktur redaksinya, kemudian bagaimana berita setiap hari itu dikonstruksi gitu ya, kita baca dengan hati-hati gitu. Nah, Tom Nichols ini terkait dengan hal itu juga memberikan satu tips lagi selain diet informasi itu adalah menjadi pembaca yang rutin gitu. Jadilah pembaca yang rutin. Kalau baca Tirto katakanlah atau Kompas gitu ya jadi pembaca yang rutin selain membaca yang tadi yang saya sampaikan tadi diet yang lain lagi gitu menjadi pembaca yang rutin dengan menjadi pembaca yang rutin kita bisa kemudian membandingkan satu media dengan media lain apa sih kekurangan media yang saya baca ini dengan media yang lain gitu. Apa kekurangan dari apa namanya buku yang saya baca ini dengan buku yang lain jadi kemudian kita akan terbentuk dengan sendirinya karena kita sering membaca tadi gitu. Jadi ini efek domino sebetulnya. Jadi kebiasaan membaca kita juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam katakanlah menyeleksi informasi, menyeleksi bacaan. Kita akhirnya bisa mampu juga menilai mana dalam tanda kutip ya informasi sampah dan bukan. Pengetahuan yang pseudoscience atau bukan gitu. Yang sok sains atau bukan misalnya. Seperti itu. Jadi di dalam dunia digital sekarang bisa bolak-balik gitu. Yang sudah gemar membaca atau yang sudah biasa membaca cetak bisa bermigrasi
menjadi pembaca aktif di online gitu. Atau sebaliknya, pembaca aktif di online bisa juga kemudian bermigrasi ke cetak atau membaca buku-buku cetak yang sudah di online kan gitu. Kan ada banyak buku PDF atau yang punya Kindle misalnya punya buku-buku digital gitu. Ya kayak gitu lah kira-kira. Nah, soal buku digital ini kan ada pertanyaan dari Mas Mika. Nah, soal ketika di era digital ini buku manual itu masih dibutuhkan nggak sih, Man? Sebetulnya kembali ke masing-masing person ya kalau soal itu. Tapi beberapa riset misalnya di Amerika dan juga kalau di Indonesia itu IKAPI ya, Ikatan Penerbit itu, Ikatan Penerbit Indonesia itu menunjukkan bahwa buku cetak masih belum tergantikan dalam hal jumlah penggunanya pertama, yang kedua kenyamanannya dalam membaca. Jadi kalau nggak salah lebih dari 70% apa ya, yang dilansir oleh IKAPI itu lebih memilih buku cetak daripada buku digital gitu. Kenapa demikian? Dua hal tadi minimal ya. Jadi soal kenyamanannya buku cetak itu relatif. Kalau buku digital kan karena dia berkenaan dengan layar gitu ya, ada radiasinya dan seterusnya gitu. Itu yang membuat kenyamanan juga. Yang kedua, selain soal kenyamanan tadi adalah soal asumsi yang masih dalam tanda kutip primordial juga gitu. Asumsi yang sangat tradisional gitu. Maksudnya buku itu kalau kita pegang buku itu ya baca gitu. Kemudian membawi ini sangat nostalgik ya sifatnya. Membawi kertas, warna kertas yang menguning. Ini ternyata memang banyak juga yang memilih buku cetak karena sehingga buku digital atau bacaan-bacaan online relatif kemudian menjadi alternatif gitu selain buku cetak tadi. Tapi bahwa ini ada dua versi ya, Mas, bukan dua versi. Ada dua tipe. Untuk pembaca koran cetak itu umumnya sebagian besar sudah bermigrasi ke online. Ini untuk yang koran atau surat kabar cetak, baik majalah maupun koran. Jadi relatif media massa cetak ini sebagian besar sudah ke online, atau pembaca-pembaca baru itu umumnya justru mengaksesnya ke online daripada membaca cetaknya. Tapi untuk buku itu relatif masih bertahan, gitu. Relatif bertahan, lebih banyak yang membaca buku cetaknya daripada buku digitalnya. Tapi mungkin ke depan tren ini bisa jadi berubah ya. Tren ini bisa jadi berubah. Kenapa? Karena semakin banyak alasan-alasan lain yang membuat kita punya alasan ideologis gitu untuk membaca secara digital. Misalnya kalau kita baca online kan relatif akan mengurangi misalnya produksi kertas misalnya, yaitu lebih ramah lingkungan kan akhirnya. Tapi bagi sebagian besar masih kurang nyaman, itu aja. Artinya jangan-jangan yang tidak nyaman itu generasi seperti kita misalnya, yang sejak kecil kan kita terbiasa baca buku manual ya. Tapi mungkin bagi generasi-generasi yang mungkin usia sekarang 10 tahun sampai 15 tahun yang udah sangat terbiasa membaca suatu hal di gadget misalnya, mereka saya kira mungkin juga berbeda perspektifnya dengan kita ya, Man. Betul, betul. Bisa jadi berbeda, atau ini jalan tengah yang mungkin yang bisa ditempuh, yang saya bilang tadi. Jika menyenangi online, maka yang bisa dilakukan adalah bermigrasi juga ke cetak. Bukan bermigrasi ya, akses juga cetaknya. Gitu. Misalnya gini, untuk anak-anak misalnya kan ada banyak platform ya, salah satunya yang cukup bagus menurut saya itu Let's Read. Let's Read itu menyediakan buku-buku berbagai macam bahasa di dunia, termasuk bahasa daerah bahkan. Selain bahasa Indonesia misalnya ada bahasa Minang, bahasa Sunda, Jawa, kalau nggak salah ya, itu bahasa Bali juga. Isinya bagus, didesain bagus. Ini untuk anak-anak PAUD itu sangat baik. Dan diakses melalui Android gitu. Melalui Android, kemudian ada aplikasinya, kemudian kita kita unduh buku itu, kemudian kita baca satu-satu. Bahkan di beberapa daerah saya lihat ini digunakan oleh guru-guru di kelas awal di sekolah dasar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk membaca bersama. Jadi disorot melalui proyektor gitu. Ini menarik jadinya. Jadi ada pengalaman digitalnya juga gitu loh.
ketika buku digital kemudian disorot melalui proyektor. Nah, untuk yang sudah katakanlah terbiasa mengakses buku digital, itu juga coba lakukan juga mengakses buku cetaknya gitu. Karena pengalamannya akan berbeda. Pengalamannya relatif jauh berbeda gitu. Karena dengan membaca buku cetak, seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa dipegang. Bisa dipegang, bisa dilihat bisa ya, diraba gitu ya, dibawi, kemudian kita bisa membaca bersama keluarga seperti itu. Halo. Halo. Sorry. Halo. Oke, nah seperti itu sih kira-kira. Jadi selain cetak, cobalah gitu ya. Cobalah misalnya teman-teman muda misalnya yang terbiasa membaca di Wattpad misalnya, cobalah juga membaca di cetak gitu. Kemudian rasakan sensasinya, kalau itu memungkinkan akan meningkatkan budaya baca, ya lakukan. Maksudnya membeli juga buku-buku cetak gitu ya, selain online tadi gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Nana ya. Membaca itu kan sering diidentifikasikan sebagai kegiatan formal yang dilakukan terutama tadi kan disampaikan di sekolah. Artinya kan siswa peserta didik itu kan mereka berada pada tingkatan ketika membaca buku pelajaran itu kan semacam kewajiban. Nah, lantas sebetulnya sementara banyak waktu mereka yang juga ada di luar sekolah. Nah, gimana sih caranya pembudayaan baca itu di luar sekolah? Di luar sekolah, iya. Ya, ada banyak riset yang sebenarnya kalau di dunia pendidikan ya, banyak riset yang menyimpulkan bahwa dukungan keluarga terutama itu yang akan membuat capaian hasil pendidikan akan lebih baik seperti itu. Begitu juga sebenarnya dengan budaya baca gitu. Aktivitas literasi di sekolah mungkin akan berdampak tentu saja, akan membuat siswa berjumpa dengan buku, intensitas perjumpaan dengan bacaan itu akan relatif lebih sering misalnya, sehingga punya pengalaman menarik, itu iya. Tapi akan lebih baik juga jika di rumah juga ada bacaan dan juga ada jam membaca seperti itu. Ada bacaan dan jam membaca, dua hal ini saja. Jadi sebenarnya dua kunci ini yang dua hal ini yang membuat aktivitas membaca itu jadi mungkin. Ya kalau nggak ada bacaan, mau baca apa kan gitu ya, kan nggak mungkin. Kemudian yang kedua, ada bacaan tapi nggak punya rutinitas membaca, berarti bukan nggak akan ada ya, relatif tidak akan terjadi pembiasaan membaca gitu. Sehingga penting untuk mewujudkan dua hal ini, menyediakan bacaan baik digital tadi misalnya yang sudah sangat mudah ya sekarang untuk mengakses sumber-sumber digital, kemudian kalau bisa juga cetak. Dan yang kedua adalah menyediakan waktu atau bikinlah jadwal tersendiri di rumah misalnya. Apa yang saya lakukan misalnya di rumah, biasanya kalau buat anak-anak itu jam-jam 9 malam, misalnya setelah gosok gigi gitu ya, setelah malam main macam-macam gitu ya. Kalau ada PR yang ngerjain PR, nah jam 9 biasanya udah mau tidur, habis gosok gigi, kita coba paling nggak setengah jam itu kita ada jam membaca gitu. Ada jam membaca. Jadi untuk anak yang paling kecil misalnya emang nggak mau didampingi, dibacakan bahkan misalnya. Untuk yang sudah agak besar misalnya, anak saya 3 tahun, kemudian yang 5 tahun yang sudah TK misalnya, bisa mengerjakan bobo, mombi, kemudian membaca ensiklopedia yang tipis-tipis seperti itu. Kemudian yang lebih besar lagi itu bisa membaca mandiri gitu. Jadi dia yang pegang buku sendiri, baca sendiri gitu. Kita cuman membiasakan seperti itu gitu. Nah, artinya jika di tingkat keluarga sudah ada pembiasaan, ada bahan bacaan, relatif jika tidak dilaksanakan di sekolah pun saya yakin teman-teman generasi muda kita akan relatif lebih baik gitu loh budaya bacanya dibanding generasi saya misalnya seperti itu. Nah, selain di tingkat keluarga sebetulnya ada potensi lain ya. Kita tahu ada dana desa yang di situ juga salah satu prioritasnya itu adalah pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu ada PAUD ya, dan juga ada salah satunya perpustakaan desa. Nah, akan bagus jika di lingkungan di suatu desa itu ada perpustakaan desa tadi gitu. Nah, selain perpustakaan desa yang bisa menggunakan atau bisa mengakses dana desa, ada juga perpustakaan komunitas yang secara mandiri didirikan secara swadaya gitu ya.
dan juga melaksanakan aktivitas-aktivitas secara mandiri, secara swadaya gitu. Ada banyak komunitas ya, dan saya juga memiliki banyak jaringan, banyak teman di lingkungan taman bacaan maupun pustaka bergerak yang memperlihatkan aktivitas mereka yang sangat positif gitu. Mereka misalnya menggelar lapak baca di entah mungkin di keramaian, ada di alun-alun gitu ya, atau di teras rumahnya. Di teras rumahnya ada aktivitas misalnya hari Minggu menggambar, melukis, kemudian membaca dongeng seperti itu. Atau untuk anaknya remaja misalnya ada kegiatan pelatihan menulis, ada pelatihan menulis cerpen, jurnalistik, puisi, atau mengadakan lomba gitu. Jadi ini juga adalah apa ya, potensi-potensi di sumber daya di sekitar kita masyarakat tadi ya, di perpustakaan desa atau perpustakaan komunitas yang bisa diakses gitu, selain di tingkat keluarga tadi gitu. Ini yang di luar sekolah ya Mas. Artinya jangan-jangan kalau tadi dari penjelasanmu justru misalnya kalau di sekolah itu komitmen atau kepemimpinan kepala sekolah yang dia tahu tentang bagaimana manfaat membaca, terus di rumah itu bagaimana peran orang tua dalam membiasakan, atau kemudian di masyarakat itu jangan-jangan lebih penting dibandingkan soal tadi kebutuhan akses, kebutuhan apa namanya, soal infrastruktur dan lain-lain ya. Ya, pertama memang kesadaran ya, tentu saja. Kesadaran ini kan maksudnya kesadaran tuh gini ya. Ya kita kan sama-sama sadar sih bahwa budaya baca itu penting. Tapi apakah kesadaran itu akan melit gitu ya, mengarahkan seseorang, baik dia kepala sekolah, kepala keluarga, atau bagi dirinya sendiri itu untuk membaca gitu. Dia tahu bahwa saya nih misalnya orang tua gitu, itu merasa bahwa budaya baca bagi anak saya itu penting. Tapi masalahnya adalah, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh dirinya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai orang tua atau kepala keluarga, dilakukan gitu ya. Apa yang dia lakukan untuk menumbuhkan budaya baca itu gitu. Sudah adakah katakanlah bahan bacaan tadi, perpustakaan misalnya di rumah ada perpustakaan kecil misalnya, terutama untuk anak-anaknya. Di sekolah apakah sudah tersedia buku bacaan, bukan hanya buku teks misalnya. Apakah sudah dimanfaatkan dengan baik gawai atau HP-nya untuk mengakses buku-buku tadi, misalnya Let's Read kayak, atau ya minimal misalnya untuk baca website berita misalnya, selain misalnya buku-buku digital yang dalam versi PDF atau memang melalui format digital ya, melalui Kindle misalnya. Jadi kembali lagi, pertama memang itu. Tapi yang kedua, ini yang kalau kita belajar dari kota Surabaya ya, apa yang dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan mampu mengubah banyak hal. Tanpa mengecilkan peran komunitas tadi, tanpa mengecilkan peran kesadaran dari orang tua, kepala sekolah, guru dan sebagainya. Tapi belajar dari Surabaya, kita bisa lihat bahwa jika suatu kota itu mampu menggerakkan, mampu merancang suatu program gerakan literasi, maka hampir seluruh sekolah di kota Surabaya itu bisa menerapkan gerakan literasi dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh kota Surabaya itu? Pertama, dia menyusun peraturan daerahnya. Bentar, kalau kita bahas soal Surabaya selepas di sesi kedua gimana? Ini udah mau habis ya sesi pertama. Oke teman-teman, sesi pertama mau kita akhiri karena memang waktunya 1 jam. Nah, bentar lagi saya akan live lagi dengan Mas Lukman. Silakan gabung ke sesi kedua. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu sesi pertama. Siap. Okay. Oke, selamat sore. Terima kasih bagi teman-teman yang udah gabung lagi. Pak Kumboro, Mas Bakti. Mohon maaf Mas Bakti, pertanyaannya tak tanyakan di sesi kedua.
Oke, sambil kita nunggu apa narasumber kita Mas Lukman yang bergabung, coba saya WA. Oke, Pak Bernard, selamat bergabung. Ntar kita masih nunggu narasumber kita, Mas Lukman. Halo Mas Pramince, selamat bergabung di sesi kedua. Jadi sesi pertama tadi kita udah cukup banyak membahas mengenai apa namanya budaya baca di sekolah. Nah teman-teman nanti bisa saksikan di apa namanya story Instagram ini atau nanti di sorry, oke, di link YouTube yang akan kita bagikan setelah tentu saja setelah acara ini selesai. Oke, halo Man. Halo. Oke, Iya. bentar. Kita sambil nunggu teman-teman yang udah mulai gabung lagi di sesi kedua. Oke, nah tadi menyambung soal yang Surabaya, Man. Surabaya ini kan dalam hasil kajianmu kan menjadi salah satu contoh praktik baik tentang bagaimana komitmen dari pemerintah daerah dalam menumbuhkan apa namanya budaya baca di Surabaya. Nah, itu kira-kira seperti apa, Man? Lanjut dari yang sesi pertama tadi. Iya. Halo, suaraku jelas nggak? Tadi aku ya? Jelas? Aman? Jelas. Oke. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya pertama adalah menyusun peraturan daerahnya. Jadi keinginan, misalnya ada jargon, kota A adalah kota literasi misalnya. Yang mungkin perlu kita lihat dulu, apakah kota itu sudah punya peraturan daerah atau peraturan wali kota yang bisa menjadi dasar hukum bagaimana program itu bisa didanai gitu. Jadi kalau nggak ada dasar hukumnya, suatu program itu kan nggak bisa didanai sebetulnya kan. Tapi kalau ada perdanya, kemudian atas dasar perda itu, kemudian Kota Surabaya melakukan program gerakan literasi gitu, program Surabaya sebagai kota literasi. Nah, Surabaya sebagai kota literasi itu misalnya diwujudkan melalui sarana prasarana yang terstandar gitu. Halo Bu. Aman. Suaranya aman. Halo, Man. Suara aman? Delay ya? Enggak, aman itu. Lancari. Aman di tempatmu jaringan? Halo. Jaringan aman? Aduh. Aman, Man? Jelas apa ya? Soalnya suaramu putus-putus. Sorry. Jadi yang pertama dilakukan adalah Yang pertama dilakukan adalah menyusun peraturan daerah. Nah, dari peraturan daerah itu kemudian Kota Surabaya misalnya merekrut tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Ini yang tidak dilakukan oleh kabupaten kota lain di Indonesia ya. Ketika itu tahun 2000, dia mulai tahun 2014 kalau tidak salah. Dan mulai kami penelitian itu tahun 2015 ketika itu. Dan itu sudah bagus. 2018 kemarin kami datang ke sana lagi dan relatif masih bagus. Dan justru meningkat gitu. Nah, jadi mereka merekrut tenaga pengelola perpustakaan. Jadi tenaga honor digaji dengan UMR Kota Surabaya, seperti itu. Nah, dasar untuk merekrut itu adalah perda tadi.
apa tugas dari pengelola perpustakaan sekolah? Tugasnya adalah mengelola perpustakaan sekaligus menyusun program peningkatan budaya baca di sekolah, seperti itu. Misalnya ada kegiatan mendongeng, menonton film di perpustakaan, ada kunjungan wajib ke perpustakaan sekolah. Jadi setiap kelas harus bergantian untuk berkunjung setiap minggunya. Ada program-program tadi ketika mereka berkunjung ke perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi sangat menarik karena hidup gitu. Tapi sebelum merekrut pengelola perpustakaan, Kota Surabaya juga mencoba menstandardisasi perpustakaan sekolahnya gitu. Perpustakaan sekolahnya. Jadi semua sekolah harus punya perpus dan semua sekolah harus punya buku bacaan itu. Baru setelah itu disiapkan SDM-nya tadi. Nah, selain itu di sana juga disediakan perpustakaan di tingkat RW. Jadi ada taman bacaan di tingkat RW. Itu disupport oleh Dinas Perpustakaan juga. Jadi pada intinya begini, di Kota Surabaya itu siswa ketemu buku ketika di sekolah melalui perpustakaan sekolah dan melalui kegiatan gerakan literasi. Kemudian pulang di lingkungan sekitar rumah mereka, mereka juga punya kegiatan-kegiatan literasi juga di perpustakaan di tingkat RW. Karena pengelola perpustakaan di tingkat RW ini, taman bacaan di tingkat RW ini juga digaji oleh Dinas Perpustakaan gitu. Jadi itu menariknya. Dan ini belum dilakukan oleh kota lain gitu. Padahal udah banyak lah yang berkunjung studi banding ke sana. Gitu. Artinya maksudku bukan, adalah, maksud saya adalah di luar kesadaran individual tadi, di luar akses yang disediakan oleh masyarakat tadi, perpustakaan komunitas. Apa yang dilakukan oleh pemerintah jika itu dilakukan dengan baik, itu akan sangat berpengaruh besar. Di Surabaya itu contoh terbaik, saya kira. Dan akan dirasakan dampaknya oleh masyarakatnya. Bahkan DKI dengan ini bukan karena Anies, tapi maksud saya adalah DKI dengan APBD paling besar gitu ya. Itu belum punya program seperti ini gitu. Bahkan di zaman Ahok gitu. Kalau ingin membandingkan. Oke, nah artinya apakah misalnya ini nyambung pertanyaannya Mas Bakti, apakah karakteristik kemudian persoalan literasi itu di tiap daerah itu berbeda-beda, Bang? Artinya kan misalnya kayak DKI itu kan punya anggaran yang cukup berlimpah dengan APBD terbesar misalnya di Indonesia itu, ternyata juga tadi yang kamu bilang nggak punya program yang seperti ini. Artinya kan bukan lagi persoalan pendanaan, tetapi kan jangan-jangan ini soal persoalan komitmen kepemimpinan ya. Ya kompleks juga ya. Dalam urusan program literasi di suatu daerah, tentu saja itu adalah juga persoalan kepemimpinan. Karena ada beberapa kota, saya nggak perlu sebut, yang mendaku dirinya sebagai kota literasi, ternyata ya nggak literasi-literasi amat gitu loh. Karena nggak ada aktivitas literasi yang meningkat misalnya. Peningkatan akses bacaan di tengah masyarakat itu nggak terjadi juga. Artinya memang tergantung komitmen pimpinan. Itu kalau kita omong atau kita berbicara di lingkup kabupaten kota atau bahkan provinsi misalnya. Artinya di lingkup pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya dari Mas Bakti tadi menanyakan tentang apakah persoalan literasi atau persoalan di isu literasi kita ini di tiap-tiap daerah hampir sama, mungkin ada beberapa kesamaan tapi juga ada beberapa perbedaan juga gitu ya. Maksudku ada beberapa yang di tingkat kontras tertentu itu sangat rendah misalnya. Katakanlah seperti ini. Kalau berkaca dari indeks aktivitas literasi membaca tadi, yang indeks ahli baca, kita bisa lihat Papua misalnya itu di hampir semua dimensi itu rendah. Sementara di tempat lain nggak seperti itu. Nah, itulah mengapa kemudian ukuran-ukuran seperti indeks ini bisa bermanfaat supaya intervensinya bisa lebih spesifik gitu. Katakanlah di Jakarta. Di Jakarta misalnya saya belum lihat lagi datanya seperti apa. Tapi katakanlah misalnya di tingkat kecakapan karena buta huruf pasti sudah sangat rendah di DKI misalnya. Rata-rata lama sekolah mungkin juga sudah relatif lebih tinggi gitu ya. Artinya nggak ada masalah dengan kecakapan. Yang masalah apa? Nah misalnya apakah aksesnya juga sudah oke?
apakah misalnya semua sekolah sudah punya perpustakaan dan apakah di setiap perpustakaan itu punya buku bacaan. Itu misalnya. Kemudian dari sisi kebiasaan misalnya. Apakah keluarga-keluarga di tiap-tiap daerah itu, misalnya di DKI tadi, apakah sudah punya kebiasaan membaca? Gitu. Ketika disurvei oleh BPS, dalam seminggu terakhir apakah membaca buku? Ternyata enggak, yang dibaca kitab suci misalnya. Ya ini bulan Ramadan pasti ada peningkatan ya, gitu, pembacaan kitab suci gitu. Tapi maksud saya, apakah membaca buku gitu dalam sebulan terakhir? Ternyata enggak. Ya udah berarti dia harus ada intervensi berarti untuk meningkatkan pembiasaan membaca tadi gitu, kebiasaan membaca tadi. Nah, salah satunya yang paling efektif sebetulnya itu memang melalui sekolah. Melalui sekolah. Kenapa? Karena organisasi di Indonesia itu yang sampai bukan hanya sampai kecamatan sampai desa, tapi sampai apa ya, kampung-kampung terkecil itu ya sekolah. Sekolah. Artinya jika kita punya program pembudayaan untuk mengubah kebudayaan dari yang sebelumnya tidak dilakukan kemudian ingin dilakukan, ya salah satunya melalui sekolah ini yang relatif akan sangat efektif gitu. Seperti itu mungkin. Nah, persoalan apakah di tiap daerah berbeda? Saya pikir berbeda. Karakternya di tiap daerah memiliki perbedaan. Tetapi bisa disampaikan bahwa persoalan yang relatif sama di Indonesia itu adalah persoalan akses bacaan. Itu jika merujuk kepada buku cetak, ya. Jika merujuk kepada buku cetak. Pertanyaannya adalah apakah akses buku digital dan juga media online juga berbeda satu daerah dengan daerah yang lain? Ternyata juga berbeda. Jadi kalau misalnya dari berapa ratus juta yang sudah mengakses internet di Indonesia, saya lupa angkanya, tapi setidaknya itu pasti di kota-kota besar gitu, di Jawa terutama salah satunya. Artinya di daerah-daerah lain yang belum 4G bahkan gitu ya, yang kalau mau nyari sinyal, apalagi zaman sekarang nih kalau ingin ikut rapat Zoom atau apa gitu harus naik ke lantai 2 misalnya, atau harus naik bukit bahkan gitu. Persoalannya berbeda-beda gitu. Nah, persoalan akses itu tetap menjadi persoalan di Indonesia gitu. Dan yang kedua, persoalan budaya baca tadi gitu, pembiasaan baik di tingkat keluarga, pembiasaan baik di tingkat sekolah maupun masyarakatnya gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, lantas ketika kita kemudian tadi bicara soal kemudahan akses nih, salah satu persoalannya kan tadi soal akses terhadap buku-buku yang kadang di beberapa daerah kan tidak sama ya problem untuk akses ini. Nah, kalau kemudian itu kita siasati dengan penyediaan buku-buku digital, kira-kira seperti apa, Man? Artinya kan akan lebih mudah dalam konteks distribusinya, mungkin lebih mudah dalam penyebarannya ke masing-masing siswa dan lain-lain, itu seperti apa? Iya, ada hambatan-hambatan yang mungkin ini juga perlu diteliti ya. Artinya kesimpulan saya relatif berdasarkan pengalaman pribadi saja. Ada hambatan-hambatan dalam baik penyebarluasan konten digital ini maupun dalam perilaku mengakses konten digital gitu. Hambatan-hambatan itu maksudnya bagaimana masyarakat yang tadinya memang tidak punya kultur membaca itu kemudian ingin dibiasakan membaca tapi melalui online kan gitu. Nah, beberapa buktinya kan ternyata menunjukkan bahwa yang nggak biasa membaca kemudian membaca WA itu adalah langsung memforward apapun informasi yang dia dapat gitu loh. Main kopas saja, apalagi ada ancamannya kan di tiap-tiap itu poster. Kalau nggak memforward akan terjadi apa misalnya. Nah, ada hambatan-hambatan seperti itu. Kemudian hambatan-hambatan ya boleh dikata hambatan psikologis ya, bahwa barang cetakan itu relatif bisa dipegang dan seterusnya, itu akan lebih memungkinkan ketertarikan juga gitu. Tapi beberapa tempat yang pernah kami kunjungi misalnya di Bulungan, misalnya di Kalimantan Utara, itu justru beberapa sekolah yang saya sampaikan tadi menggunakan konten digital ini untuk
dibacakan di kelas seperti itu dengan cara ditembakkan ke tembok kelas gitu ya dengan proyektor. Kemudian di situ kan ada gambarnya, ada teksnya gitu. Kemudian guru dengan kemampuannya itu membacakan dan juga memberikan konteks dan juga pertanyaan, pancingan dan seterusnya kepada siswa sehingga memungkinkan siswa lebih tertarik gitu. Lebih tertarik untuk membaca konten tadi gitu. Tapi apakah konten digital ini akan akan lebih berhasil? Saya pikir untuk daerah-daerah yang di perkotaan untuk saat ini, untuk kondisi saat ini itu relatif hambatan yang saya sampaikan tadi, hambatan psikologis mungkin, kemudian hambatan yang sifatnya tadi pengetahuan tadi ya, belum punya kultur membaca tapi langsung dapat informasi gitu. Ini kalau di daerah perkotaan kan relatif sudah kenal dengan buku lah, kenal dengan buku, kenal dengan bacaan, kenal dengan surat kabar. Nah, sehingga migrasi digital itu relatif menurut saya akan lebih berhasil. Akan lebih berhasil karena prasyarat tadi, kan bacaan di digital itu sebenarnya kan juga seperti bacaan cetak sebetulnya kan. Hanya dia lebih banyak, lebih mungkin dimanipulasi, lebih real time seperti itu, dan seterusnya. Dan ada banyak bentuk audio dan videonya, dan seterusnya. Nah, di daerah perkotaan mungkin akan lebih berhasil karena tadi gitu, karena masyarakatnya mungkin akan lebih punya akses sebelumnya terhadap konten-konten cetak, lebih terbiasa juga menggunakan itu gitu. Tapi di daerah-daerah yang infrastruktur terutama yang masih sulit gitu ya, disediakan konten itu tapi listriknya belum ada gitu, artinya dia harus ngecas HP di lain tempat gitu misalnya, akan juga tetap menyulitkan. Kemudian jaringan internet belum ada misalnya. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini yang dilakukan seperti di Bulungan tadi yang saya sampaikan, di Bulungan bukan Bulungan di Jakarta Selatan ya, Bulungan Kalimantan Utara, itu adalah mengkopikan konten-konten buku digital tadi melalui flash disk gitu. Sehingga bisa dibaca di HP atau di laptop gitu. Jadi ini sangat mungkin menurut saya Mas Unggul, tapi akan ada hambatan-hambatan tadi gitu. Jadi mungkin tiap daerah akan berbeda hambatannya sehingga strateginya juga berbeda. Tapi melihat keberhasilan Cina tadi, jadi di Cina itu ada kutipan begini di salah satu koran yang sempat saya baca. Kalau saya ingin membaca buku serius, saya buka Kindle. Kan? Tapi kalau saya ingin membaca yang lebih imajinatif, yang lebih menghibur, yang lebih pas buat keinginan saya membuka situs-situs online tadi gitu, yang berisi buku-buku fiksi dalam bentuk digital gitu. Dan itu mampu menarik minat pembaca baru sampai ratusan juta loh, karena di sana miliaran ya penduduk. Nah, salah satu hal menarik di Bali misalnya, kemarin kita sempat berkunjung ke sana, di salah satu SMP ada guru yang kreatif karena mampu mengajak siswanya untuk mulai membaca dan menulis di Wattpad gitu, di aplikasi Wattpad itu. Kita tahu kan Wattpad salah satu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menulis panjang gitu ya, seperti buku, bahkan ada babnya gitu ya. Dan bahkan beberapa selebriti yang penulis gitu, itu juga menulis draft awalnya kadang di situ gitu. Jadi justru untuk mendapat feedback dari pembaca, jadi dia bisa mendapat masukan-masukan awal sehingga dia mampu menyempurnakan itu. Nah, di Bali itu ada guru yang mampu mengajak siswanya menulis di Wattpad gitu ya, rutin menulis, membaca, membandingkan, membahas, sehingga ada beberapa siswa yang sudah bisa menerbitkan buku yang awalnya dari situ, dari cerita di Wattpad itu. Gitu. Maksud saya ini contoh-contoh yang sudah jelas kan, sudah jelas berhasil. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal membaca buku misalnya digital ataupun kemudian tulisan-tulisan digital di media sosial, seringkali kita temukan di beberapa grup WA misalnya yang kita ikuti itu kan ada orang yang punya pendidikan tinggi tetapi kemudian langsung share berita tanpa membaca ininya, cukup membaca judulnya, atau kemudian dia tidak melakukan cross check silang atau kemudian ada telah kritis terhadap tulisan itu. Dan fenomena ini kan sekarang marak terjadi ya. Itu justru orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, punya gelar-gelar yang tinggi, mohon maaf misalnya,
Itu kenapa fenomena itu bisa terjadi? Ya, mungkin saya perlu nyontek apa yang disampaikan oleh Tom Nichols tadi ya, yang dibilang dia memberi judulnya itu Matinya Kepakaran, memberi judul bukunya The Death of Expertise ya. Jadi kenapa disebut matinya kepakaran? Karena sebagian besar masyarakat ini sebenarnya kasusnya Amerika ya, dan itu kita lihat pasca Donald Trump menang kemarin gitu. Jadi masyarakat Amerika itu ternyata sebagian besar sudah tidak percaya lagi pada pakar, gitu. Pada apa yang disampaikan oleh pakar, pendapat-pendapat yang basisnya sebetulnya ilmiah, basisnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kenapa terjadi degradasi, terjadi kemerosotan pandangan terhadap dunia ilmu pengetahuan atau terhadap pandangan-pandangan yang sebetulnya ilmiah yang disampaikan oleh pakar tadi. Kalau dia ilmiah kan sebetulnya masuk akal sebetulnya. Nah, itu karena pertama ternyata ada degradasi dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Amerika, saya pikir ini di dunia manapun termasuk di Indonesia, itu sudah menjadi apa yang ada yang pernah menyampaikan itu McDonaldisasi pendidikan gitu. Jadi dia sudah menjual saja gitu, menjual jasa pendidikan. Sehingga yang dikedepankan adalah apa yang diinginkan oleh mahasiswanya. Saya sudah membayar mahal gitu. Saya harus mendapatkan apartemen atau asrama yang seperti ini. Itu yang harus kemudian menjadi jualan dari poster-poster di perguruan-perguruan tinggi mahal di Amerika misalnya. Bukan bahwa perguruan tinggi A itu sudah katakanlah membangun tradisi keilmuan seperti ini. Tapi lebih ke fasilitasnya, lebih ke jualan footballnya mungkin. Football bukan soccer ya kalau di Amerika, tapi footballnya misalnya yang sangat ramai di sana gitu. Dan seterusnya. Ada degradasi itu, degradasi di dunia perguruan tinggi. Tapi degradasi di perguruan tinggi ini juga disebabkan oleh banyak hal lain ya. Ya salah satunya misalnya pakar-pakar lulusan mereka juga ternyata ya nggak pakar-pakar amat gitu. Atau menjual idealisme kepakarannya justru pada politik misalnya, pada pada keuntungan ekonomi sesaat misalnya, korporasi misalnya gitu. Sehingga ketika pakar lain yang ngomong gitu, kemudian orang itu pasti ada kepentingan di balik itu. Gitu. Ada degradasi pandangan terhadap pakar. Nah, faktor lain yang menyebabkan matinya kepakaran ini adalah membanjirnya informasi di internet dan juga jurnalisme yang hanya melayani keinginan pembaca. Membanjirnya informasi internet ini kan seperti yang kita alami sekarang gitu, bahwa segala bentuk informasi yang kalau nggak kita saring itu muncul gitu. Oh iya, sebentar, 1 menit. Sip. Oke, sambil nyapa teman-teman yang gabung, Pak Muarif. P, halo P. Udah gabung, lama nggak ketemu. Terus Pak Si, Pak Andreas Riki, Pak Vicky, Mariska, Pak YPTKO ini. Halo Gi. Terima kasih teman-teman yang udah gabung, Mas Ivan, Mbak Bungki, Mas Butut, Mas Dilaksono. Terima kasih teman-teman udah gabung. Oke, kita lanjut lagi. Mas Pakar udah datang, Mas Drake. Sorry. Tadi yang pertama ya, jadi degradasi perguruan tinggi. Yang kedua adalah membanjirnya informasi di internet itu membuat kita sulit memilah dan memilih gitu ya, menyaring, menapis informasi yang baik gitu, yang sesuai dengan kenyataannya gitu, atau yang ilmiah katakanlah. Karena ada banyak pseudo ilmiah, ada banyak hoax yang dibalut dengan berbagai macam penguat gitu ya, argumen yang padahal itu keliru gitu. Nah, internet memerantarai banjir informasi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada jurnalisme tadi gitu. Ada banyak media, baik cetak maupun online terutama yang clickbait itu menyediakan berita-berita yang receh gitu. Yang judul-judul bombastis gitu ya.
entah soal kiamat sudah dekat misalnya, atau inilah rahasia apa misalnya gitu kan, sesuatu yang ya ampun nggak penting gitu. Ternyata itu karena kenapa? Karena itu melayani selera rendah gitu, selera selera natural dari manusia gitu sebetulnya gitu. Bukan sesuatu yang katakanlah uh, ya kalau kalau Tempo kan ini ya, apa kalau Tempo tuh? Agak ketat mungkin ya, bos. Iya, iya. Maksud saya dia bahkan di Tempo pun clickbait ya kalau di ini ya. Semua media online clickbait. Hmm. Semua media online clickbait. Nah, masalahnya kemudian bagaimana kita apa namanya? eh, menapis informasi gitu ya, atau bagaimana kita kemudian punya diet informasi di era seperti sekarang gitu, sehingga kita tetap punya kesadaran kritis, tetap punya pemikiran yang mendasarkan pada hal-hal yang rasional, yang ilmiah gitu, seperti itu. Jadi makanya tadi perlu diet informasi yang variatif. Kemudian Tom Nichols itu juga menyampaikan perlu rendah hati. Kenapa rendah hati ini penting? Karena ini berkenaan dengan efek Dunning-Kruger gitu. Efek Dunning-Kruger ini kalau kalau dalam dunia psikologi kalau nggak salah ya dikutip di buku Tom Nichols itu juga, itu seseorang itu kemudian nggak mampu lagi apa ya membedakan mana yang keliru gitu. Jadi orang dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, orang yang bodoh gitu menurut Tom Nichols itu kadang nggak tahu kalau dia bodoh gitu, dan dia akan mereproduksi itu terus gitu. Nah, ada yang dinamakan misalnya solipsisme gitu. Solipsisme. Jadi seseorang itu kemudian merasa bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah yang paling benar. Ini natural sebetulnya. Hampir semua orang kan punya itu. Tapi kalau itu diimbangi dengan katakanlah sikap sinis terhadap informasi-informasi yang menurut kita kok gitu gitu. Sikap sinis, sikap skeptis, kemudian bukan sinis ya, skeptis, sikap skeptis, kemudian sikap kritis, maka solipsisme itu bisa dihindari gitu. Sikap merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu selalu benar itu bisa dihindari. Itu kenapa tips dari Tom Nichols itu ya harus rendah hati tadi. Kemudian bersikap lebih selektif dalam membaca. Jadi kalau kita sudah paham .com tertentu, .co tertentu, .id tertentu yang udah nggak jelas gitu, udah nggak usah percaya aja. Seperti itu misalnya, kita selektif aja. Karena sebuah media itu kan kadang tergantung reputasi, dan jurnalisme sangat bergantung pada itu. Kalau reputasinya buruk, maka dia akan memperlakukan informasinya itu ya dengan cara yang buruk gitu. Akan selalu seperti itu. Tapi siapa sih yang katakanlah sekarang meragukan kualitas pemberitaan dari majalah Tempo misalnya? Ya untuk beberapa edisi misalnya kita bisa ragukan. Tapi secara umum. Tapi kalau dikontraskan dengan katakanlah lampu merah atau lampu hijau itu gitu, dikontraskan gitu ya. Siapa sih yang merasa bahwa yang diberitakan itu adalah seperti itu kondisinya gitu, yang yakin gitu kan. Nah, maksudnya selektif itu perlu gitu. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah itu soal rutin tadi. Jadilah pembaca yang rutin. Gitu. Itu supaya kita menghindari dari ya mau profesor, mau doktor gitu ya, atau bahkan kita yang ecek-ecek kayak gini nih gitu, mau supaya nggak salah gitu, nggak salah posting, nggak salah memforward gitu, nge-share gitu, iya. Jadi perlu diet informasi, perlu rutin membaca, perlu punya sikap skeptis tadi gitu, perlu selektif gitu. Mungkin itu sih Mas Unggul. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Gen. Gimana sih menumbuhkan budaya baca ke anak-anak, terutama kan kira-kira buku apa yang sesuai misalnya untuk anak-anak itu apa kira-kira? Ya, buku anak-anak ya, terutama mungkin kalau bayangan saya kelas 3 ke bawah mungkin ya, kelas 3 SD, PAUD gitu ya. Nah, sangat bergantung pada minat sebetulnya, tapi minat bisa diarahkan. Tapi begini, buku yang tepat buat anak-anak adalah buku yang sesuai dengan usia perkembangannya. Itu pertama ya. Artinya ada sebetulnya kalau kita mau googling atau kita baca buku panduan gitu,
tentang bagaimana memilih buku anak-anak itu gitu. Misalnya usia tertentu itu lebih pas adalah buku bergambar yang teksnya sangat sedikit, misalnya terdiri dari satu kalimat gitu, satu kalimat pendek saja misalnya. Tapi ketika dia mulai beranjak kelas 4, kelas 3, kelas 4 SD misalnya, udah mulai lebih kompleks gitu. Bahkan ketika sudah SMP misalnya, itu udah bacanya tentu saja udah baca fiksi gitu ya, udah baca novel misalnya, KKPK misalnya gitu ya, yang dari terbitan Mizan misalnya, untuk mengambil salah satu contoh. Nah, pemilihan buku ini juga sebetulnya antara satu anak dengan anak yang lain kadang kan beda ya. Maksudnya ada anak yang memang suka di konten alat berat gitu ya. Kadang dengan cara kita membelikan buku-buku yang dengan tema itu, tema ekskavator kayak tema backhoe atau apa gitu ya, itu mereka tertarik gitu, mesin-mesin besar gitu. Tapi ada anak yang suka dengan hewan gitu. Nah, mulai dari hewan laut, hewan hewan yang ada di hutan misalnya, atau hewan-hewan liar lainnya, bahkan hewan-hewan peliharaan gitu. Kalau dari pengalaman saya misalnya, saya mulai dari ketertarikan anak tadi. Tentu saja untuk tahu ketertarikannya kan berarti harus dibeli beberapa dulu gitu, ditunjukkan beberapa buku dulu. Misalnya dari berlangganan majalah dulu gitu ya, dari majalah Bobo atau majalah Mombi atau majalah anak-anak yang lain gitu. Nah, kita jadi tahu misalnya anak ini ternyata suka dengan topik, karena dia perempuan misalnya cerita rakyat dia suka gitu. Kemudian cerita-cerita Cinderella dia suka gitu. Nah, kita udah mulai kemudian mencarikan buku-buku dengan topik itu dari berbagai tema, maksudnya dari berbagai macam cerita rakyat di negara-negara lain misalnya, seperti itu. Kemudian anak yang suka dengan hewan misalnya dari cerita-cerita hewan, kemudian beranjak ke ensiklopedia yang tipis, kemudian beranjak lagi ke ensiklopedia yang lebih tebal, seperti itu. Jadi memang bertahap dan memang ada teorinya, ada teori pentahapannya. Tapi saya pikir tanpa teori itu pun kita bisa mengenalkan anak itu ke bacaan dengan cara pengalaman gitu. Maksudnya ya kita coba langsung, kita coba sodorkan, kita coba ajak membaca. Nah, sepengalaman saya itu anak-anak itu akan relatif mau ikut membaca atau relatif senang membaca, mendampingi. Itu yang terpenting gitu. Jadi misalnya di usia 2 tahun, 3 tahun, anak itu sudah mulai bisa mengenali gambar-gambar yang menurut mereka menarik gitu. Dan itu terkait dengan kosakata juga kan, misalnya ada paus-paus gitu, atau hiu-hiu misalnya. Setiap ada gambar hiu dia akan suka gitu. Nah, dari itu kita mulai mengenalkan teks tadi dan juga gambarnya gitu. Kita ceritakan, kita bacakan, dan seterusnya gitu. Maksudnya kemudian kita bisa belikan majalah yang di situ ada aktivitasnya, ada aktivitas berhitung, bermain-main gitu ya, ada aktivitas belajar membaca, menulis, dan seterusnya. Saya pikir dengan cara seperti ini generasi mendatang akan lebih baik lah dari kita, gitu. Jauh akan lebih baik. Oke. Nah, karena ini juga jelang buka, kira-kira apa closing statement dari Mas Lukman ini soal cara penumbuhan budaya baca, atau kemudian apa yang harus dilakukan ke depan untuk menumbuh atau untuk membudayakan ini, kira-kira apa? Iya. Karena ini forumnya untuk forum masyarakat luas ya, karena kan beda kalau kita di pemerintah, maka rekomendasinya adalah gitu ya. Rekomendasi itu adalah gimana caranya si pemerintah berbuat sesuatu kan gitu. Nah, kalau ini adalah bagaimana caranya kita, baik sebagai individu gitu ya, maupun sebagai bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat kita, berbuat untuk peningkatan budaya baca tadi gitu. Menurut saya 2 hal tadi yang paling penting. Menyediakan bahan bacaan gitu, baik cetak maupun online tadi, dan yang kedua menyediakan waktu untuk membaca gitu. Itu saja. Menyediakan waktu untuk membaca. Misalnya pagi gitu, yang paling efektif untuk membaca kita itu kan kita perlu mengenali waktu kita sendiri.
Apakah pagi hari atau sebelum tidur? Apakah membaca koran dengan membaca buku itu waktunya sama atau enggak? Kalau saya kadang beda gitu. Jadi waktu membaca apa namanya artikel-artikel entah dari media sosial yang kita dapat dari media online itu biasanya hal yang agak senggang. Tapi kalau mau baca buku misalnya itu kayak perlu waktu khusus gitu. Waktu khusus. Jadi kita perlu menyediakan waktu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita kenali gitu. Nah, saya yakin dengan hal yang sangat remeh seperti itu sebetulnya ya nggak akan terjadi lagi gitu kita forward yang nggak penting gitu ya. Kemudian apa namanya memproduksi Hoax hoax gitu dan seterusnya gitu. Mungkin itu Mas Unggul, terima kasih sudah diundang ngobrol di sini Oke, dan terima baik. kasih banyak untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi saya kira ngobrol kita dalam 2 sesi ini sudah cukup luas. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil riset yang lebih update dari karya penelitian Mas Lukman, itu silakan bisa googling indeks Alibaca ya Man ya Ya, indeks di Google. aktivitas literasi membaca. Nah, dan juga saya sarankan untuk membeli bukunya, Gemar Membaca Terampil Menulis. Ini bukunya sangat bagus, pemikiran-pemikiran beliau, dan saya kira ini buku yang cukup patut untuk diperhitungkan di dalam dunia literasi di Indonesia. Baik, teman-teman, terima kasih banyak udah bergabung, dan kita insya Allah akan jumpa lagi di acara Ngobrol Budaya hari Rabu sore besok. Kita akan membahas tentang soal keris baru, keris Kamardikan. Baik, untuk informasinya nanti akan saya posting selanjutnya, dan insya Allah terkait dengan acara ngobrol budaya kita sore ini, nanti link YouTube-nya akan kita sampaikan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Lukman. Selamat berpuasa, jangan sampai bolong ya Mas. Selamat berbuka, ini usaha berbuka ya. Oh, iya. Selamat berbuka. Oke. Jangan sampai bolong. Terima kasih. Yuk, makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.